بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan al-usul min ilmil usul, pembahasan tentang al-majaz. Sebelumnya kita telah membahas apa? Apa? Al-haqiqah. Apa itu haqiqah? Apa itu haqiqah? Al-lafzul musta'mal fima wudi'a lahu. Ya, kalau misal lughah tidak tinggal ditambahkan fil lughah dan seterusnya. Sekarang kita menuju ke majaz. Majaz adalah al-lafzu al-musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu. Jadi majaz bukan makna hakikat, bukan makna asalnya. Misal asad, ya, lafal asad untuk ar-rajul as-suja'. Lafal asad artinya apa asad? Singa untuk laki-laki yang pemberani. Ya. Baik, itu contoh. Tapi ini kata Syekh Utsaimin dalam syarahnya beliau. Kita kemarin udah mempelajari as-salat, makna hakikat lughawiyahnya apa? Doa. Mana hakikat syar'iyahnya kita tahu, perbuatan khusus dan wirid khusus yang dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi itu ada dua hakikat. Hakikat lughawiyah, doa, dan hakikat syar'iyah. Baik. Nah, sekarang kalau misalnya secara di dalam hadis atau ayat, ya, Allah ataupun Rasulnya menggunakan lafal salat ini dengan makna doa, ya, dengan makna doa, maka ini dari sisi hakikat syar'iyah ini kan bukan hakikat syar'iyah, ya kan, tapi hakikat apa? Lughawiyah. Dari sisi hakikat syar'iyah, salat ini adalah majaz. Paham enggak? Ini ulang. Salat secara hakikat lughawiyah artinya apa? Doa. Secara syar'iyah tadi panjang tadi ya, salat yang kita kenal. Nah, kalau misalnya asy-syari' yaitu Allah dan Rasulnya dalam ayat atau dalam hadis menyebutkan suatu kalimat, dan dalam kalimat itu ada lafal salat atau berkaitan dengan salat, ini salat, sholli atau sallu atau semacamnya. Tapi maksudnya bukanlah salat yang ini syar'i. Maksudnya salat secara bahasa, yaitu ud'u, doa. Ya. Ini kembali ke hakikat apa? Lughawiyah kan? Tapi dari segi hakikat syar'iyah dia adalah majaz. Misal, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Tapi di sini sallu alaihi. Sallu di sini apa artinya salat kayak ini? Bukan. Doa. Itu secara hakikat apa? Lughawiyah. Kembali ke hakikat lughawiyah. Tapi karena yang mengatakannya adalah syari' yaitu Allah Ta'ala, maka dengan binisbati dzalika, yaitu dengan dari sisi hakikat syar'iyah dia adalah majaz. Gitu.
Baik, kemudian contoh lain apa contoh lain yang bisa kita ketahui darinya? Contoh lain apa dari hakikat? Ayo, contoh lain apa? Contoh lain hakikat. Antara hakikat lugawiyah dengan hakikat urfiyah beda misalnya, atau hakikat lugawiyah dengan hakikat syar'iyyah beda. Hah? Saum. Saum. Taib saum misalnya. Kalau saum kita maknai secara saum kan istilah syar'i ya kan. Kita tahu saum itu puasa, artinya menahan diri dari makan, dari yang membatalkan puasa dan apa yang mengurangi faedah puasa dari subuh sampai maghrib. Nah, saum itu syar'i. Tapi kalau misalnya kita ngomong dengan bahasa Arab, saum dengan makna lugawi, artinya apa? Imsak, menahan diri. Nah, menahan diri di sini secara bahasa ya menahan diri, hakikat lugawiyah. Nah, dari sisi hakikat syar'iyyah, pengucapan kita atau kalimat saum kita itu, kata saum kita itu adalah majaz, bukan hakikatnya dia. Paham gak sih? Ini gimana nih? Karena dimaknai Lughah. lugawiyah, jadi disebutnya Dari sisi hakikat lugawiyah dia adalah hakikat lugawiyah. Dari sisi hakikat syar'iyyah dia adalah majaz. Gitu. Ya. Itu faedah dari Syekh Utsaimin dalam syarahnya. Kemudian fima wudi'a lahu. Oke. Fa kharaja biqaulina, keluar dengan perkataan kita al-musta'mal al-muhmal. Itu udah pernah kita bahas di al-haqiqah lainnya. Fala yusamma haqiqatan wala majazan. Lafal yang al-muhmal tidak disebut hakikat, tidak pula disebut majaz. Iya. Lafal yang ditinggalkan, yang tidak ada lagi sekarang, tidak disebut hakikat, tidak disebut majaz. Misal yang waktu itu ana contohin apa? Misal haji gitu. Itu lafal bukan? Bukan. Afwan, itu lafal tapi dia enggak mustakmal. Enggak dipakai itu. Haji. Oh iya benar. Apa itu coba? Orang udah bersin malah dibenerin. Dia bukan lafal yang mustakmal, sehingga enggak bisa ada orang haji terus ana maknai haji antum sebagai majaz. Enggak bisa. Dia secara bahasa haji itu enggak ada artinya. Secara syar'i juga haji enggak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Secara urf haji juga enggak bermakna, melainkan dia hanyalah suara yang keluar yang tanpa ada maksud. Isyarah itu. Isyarah. Itu sebenarnya nanti masuk ke pembahasan dalalah. Dalalah ghaira lafziyah. Gitu. Makhrajnya di mana makhrajnya? Dia huruf bukan? Bukan. Makanya ada orang pernah tusuk apa kan ngomong aum itu gimana? Itu bukan juga dalalah. Itu dalalah, cuman dibilang lafziyah enggak, dia bukan kata dia. Iya. Tapi kalau misal aduh jadi kata. Hakikat lughawiyah. Karena enggak ada mengauh, itu enggak ada. Mengaduh ada. Gitu. Iya. Wa kharaja biqaulina, keluar dengan perkataan kita fi ghairi ma wudi'ala al-haqiqah. Keluar dari perkataan fi ghairi, selain apa yang ditaruh, keluar darinya al-haqiqah. Kenapa? Karena hakikat itu fi ma wudi'ala. Adapun majaz fi ghairi ma wudi'ala. Sanaan itu pemiliknya pengen lihat.
Kau ini dari pinjemin, tak tahu diri kau ini. Wala yajuzu hamlul lafzi ala majazihi illa bidalilin sahihin yamna'u min iradatil haqiqah. Wa huwa ma yusamma fi ilmil bayani bil qarinah. La yajuz artinya apa? Tidak boleh ngapain? Hamlul lafzi, membawa lafal tersebut ala majazi ke majaznya. Jadi asal dari pemaknaan asalnya adalah hakikah dulu. Jangan langsung ditafsirkan sebagai majaz. Ya. Ketika bilang Pak Sumitro sedang memancing, itu langsung yang terbayang di zihin kita harus hakikah memancing. Jangan, Pak Sumitro berarti bikin orang marah nih. Apa kok langsung sana mikirannya? Gitu. Oke. Jadi nggak boleh membawa lafal ke majaznya kecuali bidalilin sahihin yamna'u min iradatil haqiqah, kecuali dengan adanya dalil, ya, dalilnya berarti petunjuk yang sahih dalilnya. Nggak boleh dalilnya nggak sahih, nggak ada nyambungnya. Misalnya Pak Sumitro sedang memancing ikan. Oh, pasti Pak Sumitro itu maksudnya adalah sedang memancing kacamata. Ikan dimajazkan, ditakwilkan sebagai kacamata. Dalilnya apa? Enggak ada dalilnya ini, tapi enggak sahih, enggak ada konektornya, enggak ada nyambungnya ini. Nah, kalau ketemu dalil sahih, baru oke, dalilnya sahih. Tapi juga dalil sahih tersebut, ya, masih ada kurang. Harus ada yamna'u min iradatil haqiqah, mencegah dari kemungkinan ada ini dimaknai haqiqah. Iya. Misal tadi yang udah biasa kita misalkan, saya melihat singa berdiri di podium, di mimbar. Saya melihat singa berdiri di mimbar. Baik. Dalilnya ada enggak bahwasanya dia adalah majaz? Bahwasanya dia, ya, dalil sahihnya dia mirip dengan singa di manusia. Dan juga yamna min iradatil haqiqah, enggak mungkin singa itu berdiri di mimbar. Itu secara akli enggak mungkin. Maka karena enggak mungkin dimaknai hakikat singa itu sedang berdiri, maka kita bawa lafal menjadi majaznya. Dalilnya ada enggak? Dalilnya ada. Yaitu apa dalilnya di sini? Dalilnya adalah persamaan antara orang kelantang dengan singa. Gitu. Wa huwa ma yusamma fi ilmil bayani bil qarinah, dan itu adalah apa yang dinamakan dalam ilmu bayan dengan namanya qarinah. Qarinah, qarn, ya, seperti tanduk. Qarn, horn, ya, itu ini menunjukkan adanya ini menunjukkan adanya ini, gitu loh, berpasangan. Qarinah itu dalil, qarinah itu indikasi, qarinah itu bukti validnya pertemuan persamaan antara kedua ini, gitu. Itu qarinah. Wa yushtaratu li sihhatil isti'mali lafzi fi majazihi wujudur tibati bainal ma'na al-haqiqi wal majazi liyasihha at-ta'biru bihi anhu wa huwa ma yusamma fi ilmi al-bayani bil 'alaqah wal 'alaqatu imma an takuna al-mushabahata aw ghayraha. Dan disyaratkan untuk apa? Untuk sihhat isti'mal lafaz, untuk benarnya penggunaan lafal dalam majaznya. Syaratnya wujudur tibatin, adanya irtibat, adanya keterkaitan, pertalian bainal ma'nal haqiqi wal majazi, antara makna hakiki dan majazi. Harus ada itu. Harus ada nyambungnya. Ya. Dan itu yang nanti menjadi ini alaqah. Jadi kenyambungan itu menjadi alaqah.
liyasihhat ta'biru bihi anhu, agar ta'bir artinya apa? Pengungkapan, conveying, pengungkapan itu menjadi sah, menjadi benar dengannya dari hakiki, yaitu bihi di sini, bihi maksudnya bil majaz anil haqiqi, bil ma'na al majazi anil ma'na al haqiqi, gitu maksudnya. Jadi takbirnya, pengungkapannya jadi benar. Karena kalau nggak ada alaqah, nggak ada keterikatan sama sekali antara satu dengan lainnya ini, maka orang akan bingung apa kaitannya, gitu kan. Nah, wa huwa ma yusamma fi ilmil bayani bil alaqah. Ini adalah apa yang dinamakan dalam ilmil bayan. Jadi ilmu bayan itu salah satu cabang dari ilmu balaghah. Disebut sebagai al-alaqah. Alaqah itu kan artinya keterkaitan, keterikatan. Wal alaqatu imma an takuna al-musyabahata aw ghairaha. Alaqah, keterikatan itu bisa berupa musyabahah, bisa bukan berupa musyabah. Musyabah artinya apa? Penyerupaan. Penyerupaan. Ya. Seperti tadi singa diserupakan dengan manusia. Iya. Manusia berani lantang diserupakan dengan singa. Manusia penakut diserupakan dengan apa? Apa kok penakutnya? Sayur katuk misalnya. Ente mah sayur katuk ente mah. Hah? Ayam. Enggak, kok ayam itu perempuan biasanya. Masa sih? Oh, anu enggak tahu tuh kok ya. Soalnya anu jarang ngejek orang. Ini misalnya, alah, Mas Ari mah sayur lodeh dia mah. Hah? Ini ada alaqahnya enggak antara orang dengan sayur lodeh? Sayur lodeh tahu enggak sayur lodeh? Iya. Ya agak putih-putih itu. Maksudnya sayur gitu loh. Alaqahnya musyabahah, dimiripkan dengannya. Di itu alaqahnya alaqah apa? Musyabahah. Kemiripannya itu kan kalau sayur kan gini tuh sayur. Lemes. Alah, lemes ya. Maksudnya nakut gitu. Kalau lemes kan berarti kan kayak enggak berani. Nah, itu alaqahnya, alaqah namanya alaqah musyabahah. Tapi nanti ada alaqah yang ghair musyabahah. Ghair musyabahah. Ya, insyaallah enggak pada hari ini karena agak perlu dijelaskan lagi. Jadi kita lanjutkan dulu untuk yang musyabahah. Antum paham enggak di sini? Ya ini paham. Jadi kita harus punya alaqah untuk bisa meributkan, yaitu mengikat antara hakikat dengan atau antara lafal untuk menjadi majaz. Fa in kanatil musyabahah, kalau alaqahnya itu adalah musyabahah, summiyat tajawuzu isti'arah, maka pemajazan itu dinamakan tajawuz di sini, pemajazan dinamakan sebagai isti'arah. Isti'arah kita tahu artinya peminjaman ya. Ya ini dalam balaghah namanya isti'arah. Isti'arah dengan banyak sekali macamnya. Dengan banyak sekali macamnya. Ada isti'arah makniyah, ada isti'arah tasrihiyah, dan ada isti'arah lainnya. Taib. Kat tajawuzi bilafzi asadin 'anir rajuli syuja'. Seperti pemajazan dengan lafal asad untuk rajul yang syuja', orang yang berani, pemberani. Ya. Ada alaqahnya enggak? Ada. Alaqahnya musyabah, penyerupaan atau bukan penyerupaan? Penyerupaan. Penyerupaan. Iya. Misal nih, ada orang suka banget makan tulang ikan sampai habis. Bukan tulang ikan doang, maksudnya dia makan ikan sampai tulangnya dihabisin. Kemudian
Antum bilang antum siapa namanya? Dikin. Hah? Wildan. Oh, Wildan. Yang Dikin mana Dikin? Ikin. Ikin. Nah, Ikin suka makan tulang ikan, nggak suka dagingnya. Ya. Nah, kemudian antum ngelihat dia suka kan makan tulangnya doang sama kepalanya. Antum kemudian karena tahu dia suka itu, antum lempar tulang ikan dan kepalanya ke lantai. Dia langsung nyamber. Nah, kemudian bilang, tahu gak teman-teman? Ada kucing di sini. Padahal, enggak ada kucingnya. Kucing gede, pakai peci. Tuh dia tuh. Tadi yang suka kepala ikan yang ini apa ini? Ini. Nah, wah mana nggak ada, ya kan? Nah, kemudian pas lihat ternyata antum lagi negrep kepala. Ya kan? Nah, lagi megang kepala ikan. Itu ada dalil di situ kan. Kemudian nggak mungkin ngeliat kucing di ruangan ini, nggak kelihatan, sehingga nggak mungkin nih kucing beneran ini. Nggak mungkin juga jin, nggak ngomong itu kucing itu. Berarti ini ada sesuatu nih. Ternyata pas lihat, dari ini kelihatan dia lagi ini tulang gini, terus sambil terus dipegang-pegang, marah-marah dia. Nah, ini kemudian lihat antara kucing dengan dia ada alaqah, ada keterikatan nih, bukan kekeluargaan, tapi keterikatan penampakan sikap. Nah, ini musyabahah atau bukan? Musyabahah karena menyerupai, penyerupaan antara dia dengan kucing. Itu. Mas Arya paham? Paham tak? Alhamdulillah. Pak Sumitro paham? Yang lain? Alhamdulillah. Mas Zikri paham? Alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Kita cukup sampai di musyabahah ini dulu. Mudah-mudahan besok kita bisa langsung ke majaz mursal. Ya. Ini jadi mulai bawah ini namanya pembahasan tentang majaz mursal. Kalau yang musyabahah namanya isti'arah. Ya. Ini majaz mursal ini ada sendiri nih, panjang nih. Gitu. Makanya kita cukup sampai sini aja. Jadi untuk syarat menjadi majaz itu korina dan alaqah. Korina dan alaqah. Kalau nggak asal-asal ini. Sebenarnya dia nggak asal, cuma ini sesuatu yang lumrah dan memang biasa sebenarnya. Tanpa teori pun kita sering mempraktekannya. Cuma kita nggak sadar. Seperti teori kias. Kita tuh sering mengkiaskan sesuatu. Ibaratnya begini gitu. Istilahnya secara teori nggak teracik di kita. Cuman karena kita ini sesuatu yang urufnya kita udah biasa. Gitu. Tapi tentu ketika ada teori lebih rapih lagi praktiknya kita. Dan lebih selamat. Gitu. Kalau orang yang suka baca buku Iya. itu majaznya buku. Iya. Itu penyerupaan dari segi seringnya dia dengan buku gitu. Itu majaz juga itu benar. Majaz. Itu berarti namanya isti'arah bukan? Isti'arah. Majaz iya majaz juga. Majaz juga penyerupaan di situ. Dari segi apanya dia? Al-muhim tanpa kita sebutin apa alaqahnya kan secara nalar kita udah paham maksudnya. Tikus kantor bisa. Lebih jelas perbedaannya nanti Dengan mursal. iya majaz mursal insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.